Saya tidak menyebutkan jawaban yang firm terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh lawan bicara saya. Iya. Saya berusaha mengaburkan asumsi dan persepsi lawan bicara saya. Oh, oke. Itu bohong. Bisa jadi kebohongan yang saya lakukan. Bisa jadi. Ya, Karena kalau saya tidak menutupi sesuatu yang sama dengan bohong, saya akan dengan mudah bilang saya suka yang besar, tapi karena posisi postur tubuh saya yang kurang baik sekarang ini, sehingga saya harus memakai tas yang kecil. Kebohongan adalah pernyataan yang keliru dilakukan atau dikatakan oleh seseorang semata-mata atau bertujuan untuk mempengaruhi persepsi atau asumsi seseorang tersebut. Nggak paham, contoh aja. Kecil, sedang, besar. Misalnya, coba tanya sesuatu. Tas yang Mbak Okto suka, apa ukurannya? Bisa sedang, tapi kalau hitam bisa besar, kalau kecil bisa putih. Oke. Terus? Saya tidak menyebutkan jawaban yang firm terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh lawan bicara saya. Iya. Saya berusaha mengaburkan asumsi dan persepsi lawan bicara saya. Oh, oke. Itu bohong. Bisa jadi kebohongan yang saya lakukan. Bisa jadi. Ya. Karena kalau saya tidak menutupi sesuatu yang sama dengan bohong, saya akan dengan mudah bilang saya suka yang besar, tapi karena posisi postur tubuh saya yang kurang baik sekarang ini, sehingga saya harus memakai tas yang kecil. Sesimpel itu. Ya. Lihatlah jawaban saya yang pertama. Saya perlu berpikir, saya perlu mengambil waktu, dan itu saya tidak buat-buat. Apa yang saya lakukan di awal waktu ditanya itu, ya itu yang terjadi. Karena saya berusaha sekali berbohong. Mbak Okto kesini naik mobil atau naik motor? Mobil. Itu nggak bohong ya? Itu tidak bohong. Saya tidak memanipulasi sesuatu. Ya. Lihatlah bahwa mata saya lurus, saya tidak berpikir, saya tidak menggerakkan bola mata saya dan lain sebagainya. Kalau pendengar sahabat Sonora lihat postur saya gitu ya, gestur saya di YouTube misalnya, tidak suara saya saja. Waktu saya berusaha berbohong, lihatlah, perhatikan bahwa saya harus dada saya gitu, itu saya tekuk ke dalam. Tapi pada saat saya jujur, saya otomatis menegakkan badan saya. Kelihatan nggak sih Mas? Gitu. Jadi saya betul-betul tenang dalam menjawab dan firm. Saya nggak ngerti bahasa Indonesianya firm untuk kasus ini. Firma. Apa ya? Bukan ya? Firm itu tegas. Bukan ya? Apa? Ayo. Apa firm? Fix gitu loh, fix, yakin, benar. Berguna di hari ini. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dia Tuhan. berbohong loh, saya tanya, saya ganteng apa enggak gitu. Dia jawabnya iya. Jawabannya muter-muter. Jadi berbohong itu adalah apapun yang kita katakan, apapun yang kita usahakan demi untuk menyesatkan asumsi dan persepsi orang lain. Itu atau berbohong. Demi menyenangkan orang lain. Ya tetap menyesatkan kan namanya. Maksudnya apa namanya, untuk membentuk satu persepsi tertentu ya, kan ya. Intinya. Itu berbohong. Itu berbohong. Ya. Kemudian amnesia. Amnesia berkaitan dengan penurunan daya ingat. Bukan ya? Daya ingat. Penurunan fungsi otak yang terjadi pada memori. Ini sangat fisik ya. Ini medis banget sih gitu, nggak mungkin. Jadi mungkin kalau anak zaman sekarang, amnesia loh gitu ya, apa lagunya Gita Gutawa. Hah? Apa sih Gita Gutawa? Nggak ada ya amnesia. Dehidrasi di gurun Sahara. Hilang di. Ada amnesianya nggak sih? Nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Ada. Hah? Ada amnesia? Ada. Nyapa toh kita kok tukaran perkara Gita Gutawa lagi. Hai Git. Fotonya hilang. Fotonya hilang. Bisa ya? Fotonya hilang dulu di sini. Ganti ATCB sudah. Gitu. Nah,
Itu amnesia. Jadi kalau amnesia itu hilang ingatan. Medis banget, Oke. karena ada penurunan otak. Ya, Ini ya, tentunya Dokter Santi akan lebih fluent untuk Betul, menjelaskan lah ya. Hai dok. Hai dok. Langsung Hai, Dok. kabur gitu. Saya pindah kamera ya. Boleh nggak saya pindah kameranya? Nanti deh habis jeda saya pindah Oke. kamera. Nah, kalau satunya adalah pelupa. Pelupa. Pelupa ini adalah sebuah perilaku yang dipilih oleh seseorang untuk mengelabui dirinya sendiri atau menciptakan sebuah kondisi dalam Kenapa dipilih? Sorry. Dalam apa? Tanyanya apa? Kenapa dipilih oleh dirinya sendiri? Ya. Pelupa? Ini disebabkan karena adanya beberapa tekanan atau kenangan pengalaman buruk di kehidupannya, baik itu di masa dia menjadi janin, artinya di perut ibunya, ingat ya, sahabat Sonora, di perut ibunya sampai di usia dia saat itu, artinya apakah remaja, apakah dewasa tua dan lain sebagainya, dia akan bisa membuat dirinya sebagai seorang yang pelupa. Artinya orang yang pelupa itu kecenderungannya adalah karena ada kecemasan berlebih, Oh, oke. ada stres Oke, berlebih, ada oke. tekanan kehidupan, ada pengalaman yang buruk, ada traumatis tertentu dan lain sebagainya. Itu kenapa saya tersenyum waktu saya dihajar habis-habisan tentang manipulasi atau manipulator. Karena kalau semua 95% komen yang bilang, "Loh, saya pelupa kok. Loh, orang saya makan 5 menit yang lalu saya ditanya makan apa aja saya." Lupa. Artinya saya seorang terapis. Secara profesional saya punya ilmunya. Sehingga kenapa saya tersenyum, karena saya akan bilang ini ke ribuan orang itu. Hai, tolonglah sekarang saya bilang, temui profesional yang bisa membantu kamu untuk menjadi seorang yang pengingat.